Langkah yang pertama kita pilih bibit yang bagus. Bunga pertama, pembungaan pertama dibuang aja. Seperti ini. Pecahan batu bata. Seperti ini. Dilarutkan sampai benar-benar terlarut. Cara aplikasinya boleh disiram, boleh juga direndam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Jika teman-teman mau anggreknya sebesar ini, jadi jumbo banget, itu jangan khawatir, saya akan bagikan caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Langkah yang pertama kita pilih bibit yang bagus. Langkah yang pertama kita cari dulu bibit yang bagus, bibit yang super. Tidak terlalu tua, tapi dia cukup bagus bibitnya ya. Ini usia 1 tahun kurang lebih, 1 tahun dari seedling. Dan ciri bibit yang super itu biasanya daunnya masih ada daun kecilnya, daun maksa seedlingnya dia masih ada seperti ini, tidak rontok. Ini tandanya salah satu ciri ya kalau bibit ini super, bibit bagus. Ini belum terlalu tua, bisa dibandingkan dengan yang sebelahnya. Nah yang ini sudah cukup tua, ini usia 2 tahun ke atas. Ini di atas 2 tahun, bisa dilihat dari jumlah daunnya. Dan di sini pun ada bekas daun yang sudah rontok, jadi daunnya sudah banyak, sudah cukup tua. Sedangkan yang ini masih muda banget, tapi daunnya jumbo, daunnya gede. Nah, perbandingannya. Dan ini masih bisa membesar, tentu saja masih bisa membesar lagi dan bertambah panjang, juga bertambah kaku nantinya ya, tidak lemas seperti ini kan masih lemas daunnya. Ketika atau jika kita sudah mendapatkan tanamannya bibit yang bagus, lalu kita repotting, karena jika tidak direpotting pertumbuhannya akan stuck seperti ini, tidak akan bertambah gede, paling dia bertambah daun dan juga bunga, cuman tidak bertambah besar, cukup sulit untuk bertambah besar karena area perakarannya sedikit. Jadi harus direpotting ke pot yang lebih besar. Dan jika ada bunga seperti ini pada masa muda, ini usia muda 1 tahun tapi sudah berbunga, kita potong aja, kita buang aja agar fokus ke pertumbuhan tanaman. Jika dibiarkan bunga ini, maka pertumbuhannya stuck sebesar ini, tidak akan tambah besar lagi. Dia akan tambah daun, cuman ukurannya pas pola seperti ini. Ini hanya berapa nih? 23 kurang lebih 23 cm untuk panjang daunnya. Jadi jika ingin plannya besar, jika ingin plannya jumbo, kita potong aja ininya, bunganya. Bunga pertama, pembungaan pertama dibuang aja seperti ini, agar plannya tumbuh subur ya. Jika pembungaan kedua dan seterusnya kita biarkan dia berbunga, tapi pada pembungaan pertama kita potong aja bunganya agar pertumbuhannya bagus. Kemudian kita repotting ke pot yang lebih besar. Kali ini saya memakai pot plastik ya. Untuk repottingnya bisa memakai pot plastik, pot gerabah, atau pot apa aja yang biasa untuk anggrek. Karena saya memakai pot plastik, jadi bagian dasarnya untuk media tanam saya pakai ini pecahan pot gerabah, agar lebih berat tentunya, agar lebih berbobot. Jika tidak memakai pecahan pot gerabah, ini terlalu ringan, nantinya kalau plannya gede dia gampang jatuh, jadi lebih aman pakai ini pecahan pot gerabah seperti ini, atau bisa juga pecahan batu bata seperti ini, pecahan batu bata bisa dioplos, bisa salah satu. Untuk media tanam yang lainnya saya memakai ini kulit kayu pohon pinus dan juga arang. Media tanam yang lainnya boleh seperti papan pakis, moss, ataupun sabut kelapa, dan boleh di mix, boleh juga salah satu ya, jadi opsional. Kita masukkan dulu potnya, atau kita bongkar dulu pot yang lamanya. Ini cukup mudah karena memakai soft pot seperti ini, cukup mudah membongkarnya. Media tanam awalnya Coco Chips dan ini moss, Sphagnum moss. Untuk penanaman, karena ini bagiannya cukup lembut, lunak, dan media tanam yang saya gunakan cukup keras, jadi kita bungkus dulu dengan media tanam yang lunak. Boleh pakai moss atau pakai sabut kelapa seperti ini, pakai coco fiber, tujuannya agar melindungi akar tidak rusak tentunya. Kita bungkus dulu sedikit aja, nanti kita tanam ke pot dengan media tanam yang lebih keras agar lebih poros, karena potnya lebih besar, jadi
media tanam yang poros sangat penting. Jika media tanam terlalu lembab, potnya terlalu besar, akan mudah busuk nantinya. Seperti ini aja, tinggal kita tanam dan tambahkan media tanam yang lain. Plant sudah kita repotting, tinggal kita berikan pupuk yang digunakan tentu saja pupuk untuk pertumbuhan pada fase seperti ini agar pertumbuhannya maksimal. Jadi dia tidak terhambat pertumbuhannya. Yang saya gunakan pakai pupuk gandasil dari merek lain juga tidak apa-apa. Ini komposisinya berapa ini? Nah ini komposisinya 20 15 15, nitrogen 20, fosfor 15% dan kalium 15%. Dosis yang biasa saya gunakan 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Seperti ini. Dilarutkan sampai benar-benar terlarut. Lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Intervalnya 1 minggu sekali ya. Jadi seminggu sekali kita pupuk seperti ini. Dan pastikan sampai benar-benar terlarut dulu baru kita aplikasikan. Nah udah bagus ya, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Cara aplikasinya boleh disiram, boleh juga direndam seperti ini. Tujuan perendaman seperti ini agar benar-benar menyerap sempurna ke seluruh media perakaran, ke seluruh media tanam dan area perakaran. Kalau mau disemprot juga tidak masalah. Kalau mau disemprot ke daun, tapi usahakan di sore atau pagi hari, dimana stomata daun terbuka maksimal. Stomata itu yang ada di sini ya, mulut daun yang ada di bawah daun. Disemprotkan juga semuanya, bawahnya juga harus kena karena stomata letaknya di situ. Kalau direndam seperti ini tidak usah terlalu lama, sebentar aja cukup. Yang penting pastikan area perakaran basah oleh pupuk. Sudah, tinggal diangkat dan simpan di tempat yang cocok, yang bagus untuk anggrek Phalaenopsis. Tempat yang bagus untuk anggrek ini udaranya bagus, sirkulasi udara bagus, dan kebutuhan intensitas cahaya matahari berkisar 60%. Jadi di tempat seperti itu paling pas untuk anggrek Phalaenopsis. Bisa di teras rumah ataupun di bawah naungan paranet yang sekiranya mendapatkan cahaya matahari berkisar 60%. Dah, tinggal segini aja, tinggal kita lanjutkan lagi perawatannya. Dan untuk mendapatkan size maksimal ke ukuran yang jumbo, ukuran yang maksimalnya kurang lebih sekitar 1 tahun lagi dari ini. Jadi memang cukup lama. Minimal kita membungakan di daun ke 10 atau dia mempunyai 10 daun baru kita membungakan. Bagusnya 12 daun dari sini ya, dari yang besar. 1 2 3 4 dan seterusnya. Ini baru 1 2 3 4, baru 4 daun. Jadi kita membutuhkan 6 daun lagi, atau bisa juga 7 daun lagi atau 8 daun lagi, itu lebih pas. Dan jika kita merawat seperti itu sampai 12 daun baru kita bungakan, hasilnya akan bagus banget, akan gede banget, akan jumbo. Dan daun ini pun dengan perawatan yang rutin, pupuk yang bagus, dan cahaya matahari yang cukup, ini akan tegak seperti ini nantinya, akan tegak ke atas, tidak lemas. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kebalikannya, yang dikecilkan, jadi segede ini kecilnya ya. Kalau yang ini untuk dijumbokan, awalnya sebesar ini, nanti bisa lebih jumbo lagi, lebih besar lagi.